Udah. Coba ya. Baik, kita mulai. Suara terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah terkait kecerdasan ya, artifisial ya. Ini kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan mengembangkan perseptron untuk mengenali buah apel dan buah jeruk menggunakan Python nanti. Ada apa? Ada eksperimennya ya sebentar. Ya, kita lihat. Ini perseptron ya. Perseptron. Paling sekarang. Ya. Lihat perseptron seperti kemarin. Ya, teorinya adalah bentuk paling sederhana dari neural network tentunya. Digunakan untuk mengklasifikasi pola khusus yang biasa disebut ya linearable atau separable di sini. Ya, artinya nanti memang punya keterbatasan si perseptron itu, dia hanya mampu mengidentifikasi atau mengklasifikasikan dua kelas saja. Ini sebetulnya sudah bahas kita kemarin terkait komponen perseptron. Artinya ada input ya, X0, X1, X2, ada weight, bobot, ada summary. Ini ada apa namanya? Ada fungsi aktivasi. Di sini artinya nggak ada bias nih, bias. Ada output. Tentunya ini kemarin harus kita hafal terkait aturan pembelajaran yang ada dalam perseptron. Dia melibatkan error nanti. Error sinyal kesalahan dinyatakan ini sebagai berikut ya, ini rumusnya. Error ya target dikurang dengan output dari perseptron. Nanti jika errornya 1, maka W barunya ya W lama tambah X, yang X itu input. Jika errornya -1, maka W barunya W lama kurang X. Jika errornya 0, maka W baru sama dengan W lama. Artinya W-nya tidak berubah kan, karena hmm, sudah tidak ada kesalahan. Jadi rumus yang lengkapnya nih, W baru sebenarnya W lama ditambah error dikalikan X. Kalau bias baru W lama ditambah X. Ini ya. Simbol-simbolnya error, T, target, X, T, output, bobotan.
Ini seperti yang kemarin kita akan mengidentifikasi untuk membedakan buah apel dengan jeruk dengan pendekatan sederhana tentunya ya menggunakan perseptron. Ya, image processing tidak secara murni di prosesnya. Jadi image yang kita punyai nanti dikonversi dulu ke dalam bentuk bilangan. Baru bilangan tersebut yang sudah mewakili dari buah apel dan buah jeruk itu bisa diproses sehingga bisa diklasifikasi, bisa dikenal bahwa input ya buah apel dalam bentuk numerik dan buah jeruk dalam bentuk numerik bisa dikenali dengan algoritma perseptron. Itu konsepnya. Ini deskripsinya ya. Deskripsinya. Artinya proses bisnisnya yang harus dilalui. Proses bisnisnya tentunya kan ada objek apel ya. Kemudian nanti apel itu apelnya sebagai input. Nah, nanti ada target itu 1. Ini adalah representasi dari apel. Nanti apel dibuat inputnya sebagai rupa. Sama juga begitu dengan jeruk ya. Jeruk itu nanti direpresentasikan sebagai 0 targetnya. Ini adalah jeruk. Kemudian tentunya setelah itu proses bisnisnya melibatkan pemahaman tentang ini. Ya di hipotesis lah, dibuat hipotesis ada sensor warna, sensor bentuk, sensor tekstur. Ya, jadi warna itu ada merah itu 1 dan tidak merah adalah 0. Itu sensor yang ada. Ini sensor bentuk adalah bulat itu sama dengan 1, tidak bulat 0. Dan sensor tekstur kasar itu direpresentasikan sebagai 1, tidak kasar 0. Jika nanti kita punya input model begini, ya kita punya 2 input berarti dan 2 target. Ada input apel, ada input ini jeruk ya. Input apel tuh ya dilihat ya, kan buah apel tuh sensor warnanya, buah apel kan merah berarti 1, ini 1. Kemudian dideteksi lagi sensornya, sensor bentuk ya. Kalau bulat itu ya apel adalah bulat, ini apel tuh bulat, ini 1. Dengan tekstur itu kasar 1, tidak kasar 0. Nah apel tuh teksturnya dari buah apel adalah tidak kasar sebenarnya. Kemudian setelah itu targetnya kan 1 nih, target dari buah apel ini. Jadi kita sudah punya pasangan input dan output. Ya, ini pasangan input yang pertama 110 dengan target 1. Pasangan output yang kedua, ya input yang kedua, artinya inputnya 0, 11, targetnya 0. Jadi kita punya 2 pasangan input output. Nah itu, ya ini modelnya berarti kan model untuk merepresentasikan yang tadi kan. Ada input, ini bobot ya. Ini summary artinya formula dari ini. Formula yang mengalihkan dan menjumlahkan. Ya, jadi ini tuh nanti X1 kali Y1 tambah X2 kali Y2 tambah X3 kali Y3. Masuk ke sebuah vektor. Artinya ada keluaran namanya ini V ya. Kemudian nanti
diproses sama fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi ini hard limit. Kemudian nanti output dari perseptron. Ya, di sini neuronnya nih tanpa bias. Ada input udah ya tadi. Ada 3 bobot udah ya. Nah, kemudian tentukan bobot secara random misalnya. Jadi si bobot itu dibuat inisialisasi. Ya. Bobot yang pertama 0,5, 0,5, 0,5 bobot kan. Kalau inputnya sudah jelas tadi. Input pertama buah apel ya. Targetnya ada. Input yang kedua buah jeruk. Targetnya ada ya. Kemudian inputnya sudah dikonversi nanti ke bilangan yaitu input yang ini 110 targetnya 1, input 011 targetnya 0. Ya ini kemudian. Nah ini tadi rumus yang tadi ya menghitung dari itu apa vektor tadi ya. Ya W KJ ya W kali ini dilanjutkan ya. Nah ini jadi perhitungan dari vektor di sini ya inputnya 1 dikalikan bobot, input 1 kali bobot, input 0 kali bobot sama dengan 1. Vektornya ini 1 keluaran dari input yang pertama 1. Nah kalau kita lihat aturan main artinya dia kan masuk ke fungsi aktivasi hard limit ya. Ini Y-nya 0 jika V-nya lebih besar lebih kecil dari 0. Y-nya 1 jika V-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti input yang pertama itu adalah 1. Jadi Y-nya 1 sesuai dengan target ya untuk input pertama. Jadi input yang pertama ini dikenali 1110 outputnya sudah dikenali. Sekarang kita lihat input yang kedua dikenali enggak ya. Nih cek bobot apakah cocok dengan input kedua ya. 111 kan dengan targetnya 0 kan bobotnya ini. Nah ini setelah dikalikan ya input kali bobot ya sini bobot kali input hasilnya 1 ya Y hard limit 1. Berarti kalau di atas V-nya di atas 0 ya, itu adalah nilainya 1. Jadi tidak sesuai dengan target T. T-nya kan 0. Maka harus dilakukan perubahan bobot. Berarti dia harus belajar ulang melakukan perubahan bobot. Karena tidak sesuai. Inputnya kan 011, targetnya 0. Sementara apa yang kita proses itu menghasilkan Y-nya 1 ini. Yang kedua. Sehingga bobotnya harus dirubah. Ya, dirubah dengan apa? Dengan formula itu perubahan bobot. Perubahan bobot itu dianggap pembelajaran di sini. Pembelajarannya. Nah, perubahan bobot tuh ini. W baru, W lama dikalikan apa? Nah, itu ya. Dimana ininya errornya itu T kurang Y kan? Jadi errornya 0 kurang 1 min 1 nih errornya. Maka W barunya W lama ditambah min 1 kali X. Karena errornya jadi min 1 ya. Min 1X jadi min X. Jadi W baru sama dengan W lama kurang X. W baru dihitung berarti satu-satu. W baru kan W lama ya. W lama dikurang dengan X. X-nya itu tadi kan inputnya adalah X ya inputnya 0 kan. Inputnya 0 sehingga 0,5 ini input dari yang kedua nih. Input yang kedua 0. Kemudian yang berikutnya 1 ya min 0,5 ya 0,5 dikurang 1,5 0,5 dikurang 1 jadi 011 ini kan X ya X itu input yang ini input yang nah ini input yang 011 ya ini 011 jadi input yang kedua nih yang lagi dites itu 011 sehingga bobotnya nih bobot baru 0,5 min 0,5
Nah, dengan bobot baru tersebut, maka data akan diuji. Data input yang kedua akan diuji dengan bobot baru. Apakah perseptron bisa mengenali nggak input yang kedua? Ya, jadi sesuai dengan target. Nah, kita coba, kita lihat ya menggunakan apa? Menggunakan formula yang ada kan. Kan berarti hitung ya. Y dengan bobot yang baru. Berarti kan bobot baru 0,5 dikalikan 0 inputnya. Ini bobot baru 0,5. Bobot baru nih 0,5. Asalnya kan bobot lama tuh 0,5 doang tanpa minus 0,5. Berikutnya sama juga ini min 0,5 kali 1 kali, sehingga hasilnya min 1. Ya, masuk ke fungsi aktivasi hard limit. Kalau V-nya min 1, artinya Y-nya adalah sama dengan 0. Sesuai dengan target 0. Dengan menggunakan ini. Sesuai. Untuk input yang kedua udah sesuai. Karena targetnya 0. Sekarang kita coba dengan input yang pertama. Ya. Harusnya input yang pertama juga harusnya mampu mengenali. Kalau tidak mampu mengenali berarti belajar ulang. Ini input yang kedua tadi kan input yang pertama ya kan inputnya 1 1 0. Input yang pertama tuh yang ini input yang pertama tuh. Nah, ini input yang pertama 1 1 0. 1 0 dicoba dengan ini. Dicoba dengan dengan bobot yang ada 0,5 kali 1 tambah minus 0,5 kali 1 tambah minus 0,5. Hasilnya 0. Ternyata hard limit functionnya kalau di atas sama dengan 0, Y-nya sama 1. Sehingga sesuai dengan target yang ada 1 ya. Sehingga si perseptron sudah bisa mengenali ya input pertama dan input kedua. Bisa mengenal pola. Jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar, tidak perlu ada perubahan pada bobot. Sehingga digunakan aturan sebagai berikut ya. Jika T sudah sama dengan Y, maka bobot baru sama dengan bobot lama. Itu konsep dari perseptron ya, bersama error yang digunakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, disampaikan. Ya, baik kalau begitu. Kalian sudah pada paham. Kita lanjutkan. Tapi masih terdengar nggak suara ya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi, Pak. Ya, ada yang mau bertanya atau diskusi? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita masuk ke Python-nya ya. Nanti ini masuk ke Python. Python-nya gini. Nah, coding di Python-nya begini. Ya, ada import, NumPy, ya, sebagai NP tentunya. Ini library NumPy itu array berarti ya. Array. Kita harus menyiapkan array tentunya. Untuk menjalankan program ini. Program pattern recognition, apple and orange gitu ya. Kemudian setelah itu ya didefinisikan input dan target. Karena kita bukan menggunakan image processing.
Nanti kita juga masuk ke bagaimana kalau menggunakan image processing. Ini masih di convert ke bilangan ya. Image processing itu nanti ya image-nya yang diproses sama algoritma. Image-nya yang di loading, tampilkan loading ya, yang berupa JPEG misalnya. Nah ini inputnya tadi, input pertama, kedua ya. Kemudian targetnya juga didefinisikan kan. Kemudian diinisialisasi ya bobotnya itu. Bobot awal kan 0,5, 0,5. Nanti ya coding ini pun bisa melakukan pembelajaran ya, untuk melakukan perubahan bobot karena dengan 0,5, 0,5 input yang kedua tidak dikenali kan. Kemudian ya ini menggunakan function ya. Function define the hard limit activation function. Jadi fungsi aktivasi hard limit digunakan. Ya di mana nanti ya ini definisi hard limit itu parameternya kan ini V ya. P parameternya P berarti parameternya P. Nanti si function hard limit ini akan mengembalikan nilai V ini ya. Dia akan mengembalikan 1 jika ya V-nya itu lebih besar sama dengan 0. 1. Else artinya ya selain itu dia akan mengembalikan parameter ini V-nya menjadi 0. Itu fungsinya juga dipersiapkan. Kemudian setelah itu melakukan pengulangan ini. Iterate over the input, ya, artinya melakukan pengulangan dari seluruh input yang ada. Lakukan pengulangan dari I. Ini itu pada berjalan nanti pada ya ranknya itu nanti input ya, input yang dibaca sebagai ini di convert ya menjadi rank ini. Kemudian dihitung sama ini formula dari neuron kan. Neuron itu berarti kan inputnya dikalikan bobot ya disimpan di ini dilakukan berarti input yang ke satu, yang kedua, yang ketiga dikalikan bobot. Nah, kemudian ini ya menerapkan fungsi aktivasi hard limit itu disimpan di Y nanti ya hard limitnya ini parameternya V ini ya vektor kan. Ini untuk mengecek apakah output yang diprediksi itu cocok tidak dengan target. Ya, di sini if B ya, tidak sama dengan target misalkan ya. Berarti kan dihitung nanti errornya. Errornya kan tadi T dikurang Y. Karena targetnya itu berupa array. Targetnya kan bisa target yang ke satu, bisa target yang kedua. Ya, dikurang dengan output. Kemudian baru diupdate ini. Si bobotnya itu bobot ya. Wedge ditambah dengan error dikalikan input ya, input yang seperti tadi formula di atas yang dijelaskan. Kemudian setelah itu ya ini di update ini bobot untuk buah apel ya, yang input yang pertama ini. Di update artinya diuji coba nih, uji coba. Jadi inputnya adalah apple, nah, arraynya ini 110, kemudian ini tadi vektornya di itu ya, hasilnya vektornya kan tadi udah dihitung ya. Nah udah dihitung kan berarti inputnya 1 kali bobot tambah 1 kali bobot 0 kali bobot. Kemudian ini disimpan di ini V ini, kemudian nanti masuk ke
aktivasi itu hard limit V ini. Aktivasi sehingga nanti si hard limit itu mengembalikan angka 1 dan angka 0 ke Y tergantung dari nilai V-nya ini. Nah, di sini baru di print ya out for apple input and Y. Outputnya 1 ya, berarti di sini adalah nanti kita eksperimen ya, berarti kalau inputnya ini apakah dikenali nggak sama perseptron sesuai dengan apa target. Nah, ya. Silakan kalau ada mau diskusikan. Ya, kalau nggak ada kita masuk ke situ ya, ke Python ya. Python. Ini stop dulu. Dulu ya. Sebentar. Apple. Orange. Oke. Oke. Nah, ini codingnya. Codingnya ya sama dengan yang tadi kan. Codingnya begitu. Terbaca nggak ya codingnya? Terbaca. Ya, oke kalau terbaca. Baca ini codingnya ini. Port ya. Tapi nanti kan masih sederhana tadi. Inputnya hanya satu yang bisa yang diinput ya. Nah, kita jalankan ini, kita running. Ya. Kan berarti nanti codingnya itu kita jalankan. Nah, running. Ya, agak lama ya. Karena dia masuk ke server Google Colab. Nah, size kita lihat. Inputnya kita lihat. Tadi yang diinputkan hanya yang diinput itu yang diinput hanya itu ya, hanya yang diinput hanya tadi yang satu itu output for apple input satu ya input. Nah, yang diinputkan apple dikenali dengan satu nih, jadi dikenali untuk yang ini karena inputnya satu, inputnya hanya satu nih ya, apple input ya. Kita lihat lagi coding yang kedua hampir mirip juga, tapi inputnya ada dua nanti. Sekarang inputnya ada dua ya, inputnya tuh ada dua. Ada dua nanti inputnya ya, sehingga dia inputnya ada dua ya, define ini inputnya dua. Kita jalankan ini yang kedua nih, yang kedua kita jalankan. Nah, lihat yang kedua ya, tentunya nih dengan ada perubahan bobot ya, cuma bobot barunya nggak di print ini sehingga nggak ketahuan ya.
Nah, ini kita tadi kan bobot. Nah, ini kan bobot inputnya kan tadi 110, outputnya 1. Itu ya sebagai apa tadi? Apa ya? Kemudian inputnya jeruk 011, outputnya 0. Nah, itu eksperimen dari apa menggunakan Python. Artinya menggunakan ya image, bukan menggunakan image processing ya, masih menggunakan itu masih menggunakan ya perseptron. Perseptron kan itu dia belum punya kemampuan untuk melakukan image processing. Nanti kita coba juga ya supaya kalian nanti insight-nya ke wawasannya luas. Bagaimana nanti kalau sebuah image ya diproses dengan algoritma ya artificial intelligence, algoritma kecerdasan itu ya artificial dengan pendekatan dari ya. Baik itu yang hari ini kita materinya ya sampai dengan pattern recognition dari Apple dan apa Orange ya dengan pemrosesan menggunakan algoritma perseptron ya algoritma ya lamanya dan menggunakan algoritma yang terbaru ini algoritma yang di awal-awal sehingga pendekatannya modelnya begitu tadi jadi convert ke eh, dalam apa numerik dalam bilangan biner atau ke dalam bilangan bipolar. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Ya bagi yang terlambat nanti ini video pembelajaran ini akan dibuat videonya ya, di-share nanti. Supaya apa? Pemahamannya sama. Karena mahasiswanya sedikit ya 19, jadi harus semuanya harus pada bisa kan? 19 pada bisa. Silakan, nah, tanyakan nggak dulu, diskusikan dulu. Nanti ada tugas tentunya. Ya, tugasnya nanti di WA lah di. Ya untuk melatih itu melatih kemampuan coding Python dan kemampuan ya apa data science-nya. Data science-nya kan artinya data itu dianalisis ya. Dibuat fitur-fiturnya ya agar didapatkan fitur-fitur yang memang punya korelasi yang kuat terhadap target. Ya seperti fitur-fitur itu sensor warna, ya, sensor bentuk, sensor tekstur, nah itu fitur itu kan. Itu data science ya. Ini artinya memerlukan pemahaman terkait ya itu yang contoh sederhana. Jadi kalau aplikasinya kepada data science yang lain, ya kita pun harus punya kemampuan untuk menciptakan fitur. Kalau fiturnya terlalu banyak, nanti ada selection fitur dan yang lainnya. Baik, kalau nggak ada, Bapak cukup sekian dulu. Ya, baik nanti di-share ya. Video yang di-record kan. Ya, Bapak tutup kalau begitu dengan
Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.